Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi ini saya mengajak kita bersaat teduh dan berdoa kembali dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, Jalan Tuhan yang tidak terselami. Nats Alkitab terdapat di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu kita baca nats firman Tuhan tadi, apa yang kira-kira terbersit dalam pikiran saudara? Tentunya kalau berbicara tentang pergumulan yang berat yang kita doakan sekian lama kepada Tuhan, seperti mungkin masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, ataupun masalah-masalah lainnya, lalu kemudian Tuhan jawab dengan cara-cara yang tidak kita duga, tentunya kita pasti akan merasa takjub dengan Tuhan. Kita akan bersyukur, bahkan menangis karena melihat betapa Tuhan sungguh amat baik bagi kita yang berharap kepada Dia. Nah, di antara kita yang sudah pernah mengalami hal ini, pasti sudah tahu bagaimana rasanya mendapatkan pertolongan Tuhan, persis seperti apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Tetapi pernah tidak kita berpikir, bagaimana dengan orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, yang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kemudian mengalami masalah yang cukup berat dan penderitaan. Bahkan ada keluarga hamba-hamba Tuhan yang harus kehilangan orang-orang yang disayangi untuk selama-lamanya dengan cara yang tidak kita duga. Apakah kita juga akan mengatakan hal yang sama, bahwa Tuhan juga memberikan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia bagi mereka yang mengasihi Dia? Seandainya kita berada dalam posisi itu, tentunya sangat tidak mudah ya saudara. Jadi betul sekali firman Tuhan yang berkata dalam Roma 11 ayat 33, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi bagaimanakah seharusnya sikap kita sebagai orang percaya untuk memahami jalan-jalan Tuhan yang sesungguhnya tidak dapat kita pahami? Saya percaya bahwa yang terlebih dulu kita harus pahami adalah apa saja yang kita alami di dalam hidup ini adalah atas seizin Tuhan. Jadi sikap kita terhadap Tuhan haruslah melihat Dia sebagai Tuhan yang berkuasa dan yang berdaulat penuh. Kita harus mengerti bahwa Dia sebagai Tuhan yang memiliki keputusan-keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, saudara. Lalu apa yang kemudian kita harus lakukan? Tentunya Tuhan mau agar kita melakukannya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Ingatkah waktu Allah menyeru Abraham untuk mempersembahkan Ishak anak satu-satunya kepada Allah? Rasanya kalau dipikir-pikir, pasti berat sekali buat Abraham untuk mempersembahkan buah hatinya kepada Tuhan. Sebab Ishak anaknya ini adalah satu-satunya yang dilahirkan pada masa tua mereka. Anak yang ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Tetapi Abraham tetap melakukan seperti yang Tuhan mau. Meskipun saya percaya Abraham pasti bingung, Abraham tidak mengerti, Abraham tidak memahami Tuhan. Tetapi Abraham tetap tuh membawa anak yang dikasihinya ke gunung di Moria untuk dipersembahkan. Walaupun sekali lagi tidak mudah melakukannya. Saudara, dari Abraham kita dapat belajar tentang bagaimana menerima suatu keadaan yang dikehendaki Tuhan dan melakukan bagian kita dengan ketaatan. Coba kita renungkan bagian ini. Ketika di kantor kita punya atasan, apapun yang diminta oleh atasan kita, walaupun kita mungkin masih sibuk menyelesaikan yang lain, kita pasti berusaha melakukan apa yang atasan kita perintahkan, bukan?
Demikian juga kalau kita di sekolah atau di kampus, apapun tugas yang diberikan guru atau dosen kita pasti bersedia, bahkan juga berusaha untuk mengerjakannya. Nah, apalagi kalau melakukannya untuk Bapa kita di surga. Upah kita pasti lebih besar dari apa yang kita terima di dunia. Mungkin kita juga bertanya, bagaimana saya bisa tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya adalah jalan Tuhan untuk menggenapi rencananya? Mazmur 25 ayat 12 berkata begini, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dan pada ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi saudaraku, saya rasa kalau kita tetap memiliki hati yang mengasihi Tuhan, melakukan kehendak-Nya, dan menjauhi larangan-Nya, Tuhan pasti menuntun hidup kita, saudara. Mungkin secara logika manusia gak masuk di akal, secara logika manusia mustahil, secara logika manusia sudah tidak ada jalan. Kita bisa saja salah mengambil keputusan. Tetapi percayalah, jika kita kembali mencari Tuhan, datang sama Tuhan, berdoa dan merendahkan hati, pasti dengan kasih dan kebijaksanaannya akan meluruskan jalan-jalan kita, sehingga tujuan Tuhan atas kita tetap terlaksana. Karena Ayub 42 ayat 2 berkata begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di akhir renungan pagi ini, marilah kita mengenal Tuhan melalui pengalaman hidup kita ya saudara. Walau pengalaman itu tidak semua indah dijalankan, tetapi tetaplah bertindak dalam ketaatan. Percayalah, Tuhan akan buat kita takjub kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa untuk semua pendengar setia dari renungan penuntun kehidupan setiap hari pagi ini, agar kami semua dimampukan untuk mengenal Tuhan lebih lagi secara pribadi, sehingga pemikiran dan keyakinan kami terus bertumbuh dan menjadi sepaham dengan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang memberkati kami. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.